حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, maka ada konsekuensinya bagi orang itu. Konsekuensinya adalah orang itu wujubut ta'lim. Wajib untuk mengagungkan yang diimani itu tadi. Baik tentang Allah, tentang malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan seterusnya. Bagi kita, orang yang sudah bersahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, mengagungkan Allah itu maknanya beribadah kepadanya satu-satunya. Dan Allah itu bisa diibadahi oleh manusia dengan fisik, gerakan fisiknya. Jadi dipakai sholat, dipakai qiraatil Quran, dan lain-lain, fisik. Jadi fisik biologis ini dipakai untuk ibadah kepada Allah. Satu. Dua, Allah itu bisa diibadahi oleh manusia dengan harta bendanya. Ada infak, sedekah, zakat. Maka orang Islam itu ada kewajiban untuk mencari harta benda duniawi sebanyak-banyaknya. Saya pernah ditanya murid saya yang sampai sekarang itu masih ingat. Pertanyaannya begini, manggil saya Pak Najih, karena saya ngajar di kelas SMA. Apa orang Islam itu tidak boleh kaya sekaya-kayanya? Kenapa kamu kok tanya begitu? Karena di dalam Islam itu ada infak, ada sedekah, haji, ada kurban, ada umroh, ada 2,5%, dipotong 2,5%. Pikirannya yang bertanya tadi, bahwa ada potongan-potongan seperti itu, zakat tadi 2,5% kalau mencapai haul dan nisab, kemudian disuruh haji dan seterusnya, manis tato'a ilaihi sabila, yang sudah berkemampuan. Oh, kalau begitu orang Islam tidak boleh kaya. Kata murid saya yang tanya tadi. Saya beri penjelasan secara sederhana, logikamu balik mas. Justru di dalam Islam ada infak, ada sedekah, ada haji, ada umrah, ada kurban, semuanya pakai fulus, pakai duit. Itu dikandung maksud dua. Satu, carilah harta benda sebanyak-banyaknya, dengan begitu antum bisa berbuat ibadah kepada Allah dengan harta benda itu tadi.
Ini bedanya antara orang Islam sama orang kafir. Kalau orang Islam mencari dunia dipakai untuk akhirat, itu tadi. Kalau orang kafir dinikmati hanya dunia saja. Nah kita tidak boleh meniru kayak begitu. Berfoya-foya ini, itu, dan sebagainya, mencari yang haram dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, jawaban saya kepada murid saya, mengapa ada infak, sedekah, zakat, dan sebagainya. Dikandung maksud supaya orang Islam itu kalau punya duit, digunakan secara produktif, bukan konsumtif. Terus saya guyoni gini, lah kamu enggak begitu mas, punya duit kayak tuku mercon, nah itu loh. Ini mohon maaf, saya enggak nyinggung siapa-siapa. Biarkan orang lain saja yang beli, kalau kamu ingin mendengarkan suaranya mercon, kamu dekat sama orang yang membunyikan mercon itu tadi, nanti kan dengar suaranya. Ngerti maksud saya? Apa bedanya antara yang beli puluhan ratusan juta, kemudian disulut, ya, disumet, lalu nampak indah bagus dengan yang menonton, nggak ikut beli tapi nonton toh. Bedanya mana? Kenikmatannya sama saja. Bangga Pak, itu kebanggaan yang keliru. Nah, wes, ini urusan berbeda. Jadi, seperti kita itu orang Islam tadi kalau sudah beriman tentang 6 poin tadi, pertama wajib mengagungkan Allah dengan cara apa? Ibadah. Lalu saya sebutkan tadi beribadah kepada Allah dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan harta, dengan hatinya. Sabar, tawakal, banyak sudah diterangkan, saya tidak bahas itu lagi. Yang kedua tentang Rasulullah, mengagungkan Rasulullah itu mengikuti apa yang disyariatkan. Wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ustaz, kalau enggak disyariatkan, ya enggak ada syariatnya kok ibadah. Karena tugasnya Nabi para Rasul itu dua. Tashihul aqidah, meluruskan akidah yang keliru, yang bengkok-bengkok, yang salah-salah. Karena di dunia itu Pak, yang awal itu ada pertama kali adalah tauhid, mengisahkan Allah. Syirik itu belakangan. Pada era zamannya Nabi Nuh muncul kesyirikan. Sudah pernah saya terangkan di sini. Kemudian nabi-nabi setelah Nabi Nuh diperintahkan untuk apa? Mengembalikan posisi tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyatakan, mengajak sembahlah Allah satu-satunya dan jauhi tauhid. Menyembah Allah satu-satunya tidak akan bisa sukses dan berhasil kalau tidak menjauhi tauhid. Apa tauhid? Segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah. Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa dirinya sendiri. Bisa dirinya sendiri. Itu namanya beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Tadi saya menyebutkan para nabi itu ditugasi untuk satu, tashihul aqidah, meluruskan akidah. Yang kedua, tashihus silah bainal abdi wa rabbih, meluruskan caranya beribadah antara manusia sama Rabb-nya, sama Allah. Lebih-lebih Nabi Muhammad, karena jahiliyah itu ada model ibadah-ibadah. Tapi semuanya kemudian kata Rasulullah mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Maka syahadat tentang Rasulullah itu maknanya wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Pakai bahasa yang berbeda, la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Makhdhu maksudnya. Ya, gerakan dan ucapan di dalam sholat mulai zaman Nabi sampai zaman kapanpun ya begitu, dan seterusnya dan seterusnya.
Tentang Rasulullah juga begitu, mengagungkan itu mengikuti yang diajarkan. Tentang Al-Quran itu adalah kemudian dipelajari lalu diamalkan. Ada ungkapan yang bagus, ini untuk adik-adik bisa dipakai. Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Quran itu mas, bahasanya saja bahasa Arab. Tapi maknanya sangat universal, umum. Sehingga ada teori pendidikan, ini bukan wilayah saya, nanti tanya ustadz yang lain. Ada teori pendidikan, adik-adik dan anak-anak kita itu ajari dulu Quran, ajari dulu hadis, baru ilmu-ilmu modern. Fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, ekonomi, dan sebagainya. Tapi dasari dulu di Quran. Ya. Makanya, nah ini mestinya begitu. Ya. Jangan dipaksakan pakai ini teori, ini dulu baru Quran. Karena Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran ini bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Saya ulangi, Al-Quran ini bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran ini bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Wes, itu urusannya para akademisi. Nah sekarang kalau judulnya tadi adalah hukum orang yang menista ayat-ayat yang syar'i, ayatnya Allah itu ada dua. Ada yang syar'i, ada yang kauni. Yang syar'i yang kita pelajari ini, ada Quran, ada hadis, ada Nabi, ada Allah, ada Rasul. Itu ayat-ayatnya Allah. Yang kauni itu alam. Ada angin, ada badai, ada banjir, dan sebagainya. Kedua-duanya tidak boleh dicemooh. Kalau mencemooh ayatnya ini namanya al-istihza bil ayati syari'iyah. Mencemooh ayat-ayat yang ini. Mohon izin kalau pakai bahasa sederhana Pak. Yang populer di masyarakat itu menista agama, loh itu loh. Tidak boleh. Ada sesama manusia saudara kita yang tidak beragama Islam punya keyakinan tentang Tuhan mereka. Sistem kepercayaannya, kita pun tidak boleh mengolok-olok mereka, biarin aja. Lebih-lebih kita sebagai orang beriman, itu tentu saja tidak boleh. Terhadap apa yang kita imani. Apa yang diimani itu wujubut ta'zim, wajib untuk diagungkan. Tentang Allah, tentang Rasulullah tadi. Maka tidak boleh menista. Nah sekarang yang dibahas, dalam bentuk apa? Lalu apa hukumnya orang yang menista tentang ayat-ayatnya Allah? Nah, di bagian ini kita cerita. Ya. Saya bacakan sebuah hadis. Dalam suatu peristiwa di perang Tabuk. Hadis ini dari 4 orang. Ya, namanya Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. 4 orang yang cerita. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'duhum fi ba'din. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Agak panjang hadisnya. Jangan ikuti aja. Nanti titik tekannya itu di mana ini? Kalau orang ini disindir di Quran itu loh, salahnya di mana? Ya. Jangan ikuti, ini salahnya di mana? Tadi sudah saya mulai bahwa orang beriman itu wujubut ta'zim, wajib mengagungkan tadi tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran, tentang hari kiamat, tentang takdir Allah. Nah, tadi tidak saya teruskan tentang takdir itu mengagungkannya gimana itu. Nanti ada bahasan di bab 59. Ya. Nah, ini saya balik ke sini. Hadis ini Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang cerita 4 orang, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'duhum fi ba'din. Hadis ini dalam rangkuman sebagai berikut. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang ngomong. Lah ini loh, orang ngomong ini loh. Yang nanti terindikasi orang ini menista agama, mencemooh ayat Allah, orang ngomong. Apa omongannya? Ma ra'aina mithla qura'ina ha'ula'i arghabu butunan. Ya, wala akdzabu al-sunan. Wala ajbanu 'indal liqa. 3 poin yang diomongkan.
Ini orang ini mengaku muslim tapi ngomongnya tiga ini. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, pendusta lisannya, pengecut. Ini alamatnya siapa? Karena dianggap rakus, naudzubillah min dzalik, sampai perutnya buncit. Dianggap pendusta, dianggap pengecut. Siapa maksudnya? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-qurra, dan para sahabat yang ahli baca Quran. Itu kalau omongan cara Jawa, Surabayaan, orang ini ngomongnya celemetan. Celemetan. Yang celemetan apanya? Masuk lisannya yang celemetan. Kalau pakai JTV, pojok kampung, yang celemetan apanya? Lisan, yang enggak ada JTV pojok kampung itu lisan itu. Cara Jawa. Ini cangkemnya celemetan. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Saya ulangi. Wala agdabu al-sunan. Wala ajbanu inda liqa. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, pendusta lisannya, pengecut kalau ketemu. Siapa? Yakni Rasulullah wa ashabu al-qura, dan Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi. Konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik. Nah ini jenengan titeni. Orang ngomong gitu itu tadi oleh sahabat Auf bin Malik, langsung dituding kadzabta walakinnaka munafik. Goro sampean Pak, munafik. Jadi menurut Auf bin Malik, orang ini munafik. Saya potong dulu. Itu maknanya nifakul akbar, munafik besar. Ya. Nifakul akbar izharul Islam bil lisani wa i'tiqadul kufri fil qalbi wal janan. Munafik besar itu izharul Islam, menampakkan Islam. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak terindikasi nifak dalam berbagai variasi bentuknya. Jadi menampakkan Islam bil lisan, tapi hatinya mengingkari. Mengingkari tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang syariat, tentang Quran, tentang ini, tidak boleh. Kemudian apa indikatornya? Ini saya baca sepintas. Takdzibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au takdzibu ba'di ma ja'a bihi. Mendustakan Nabi atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi. Itu indikatornya. 1, 2. Kemudian al-farahu bi'azimati Islam au karahiyantu intisari dinihi. Ya. Senang. Al-farahu bi'azimatil Islam. Kalau Islam itu terpuruk itu senang dia. Atau saudaranya umat Islam terpuruk itu senang. Dan dia tidak senang kalau Islam itu jaya. Terus enggak perlu pakai konsep Islam untuk nata ini, nata itu. Ini nifak. Nifakul akbar, munafik besar. Seorang yang sudah beriman tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama tadi, wajib untuk diagungkan, bangga, senang kalau jaya Islam itu. Tapi ini senang kalau saudaranya umat Islam terpuruk. Naudzubillah min dzalik, atau Islamnya yang terpuruk. Ya. Kemudian ba'di Rasulullah SAW, membenci sebagian yang dibawa oleh Nabi, dan seterusnya. Jadi Auf bin Malik tadi, balik ke cerita hadis ini, mengatakan orang ini nifak, kadzabta, walakinnaka munafik. Sampai ini munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tak adukan Rasulullah. Jadi ilustrasinya orang itu bicara di sini, Rasulullah tidak ada di situ, tapi Rasulullah tadi dicemooh dengan 3 kata-kata tadi,
yang mengetahui Auf bin Malik. Kemudian Auf bin Malik bilang, Anda munafik. Saya adukan Nabi. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Auf itu berangkat menemui Rasulullah SAW, ya. Waraqibana qatahu, ya. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Auf berangkat ke sana, tetapi Al-Quran sudah mendahului bahwa Rasulullah sudah menerima ayat itu. Jadi saya ulangi, Rasulullah, Auf bin Malik belum sampai ke sana, itu Rasulullah sudah menerima ayat Al-Quran. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi walakinnal Quran qad sabaqahu. Quran mendahului, turun memberitakan ada orang ngomong seperti itu tadi. Berarti lebih dahulu dan lebih cepat apa? Allah memerintahkan Malak Jibril untuk memberikan informasi kepada Nabi Muhammad pakai ayat daripada Auf ini ke sana. Jangan guyon Pak, gini. Kok enggak ditelepon aja Pak Ustaz? Enggak ada telepon Pak. Kalau ada telepon orang ini direkam di video lalu di-share ke sana. Enggak ada. Jadi Auf berangkat. Walakinnal Qur'an qad sabaqahu. Al-Qur'an memberitahu itu. Jenengan bisa bayangkan, ini orang biasa mencemooh Rasulullah tadi dengan 3 ungkapan tadi, Allah marah. Langsung pakai ayat diterimakan kepada Nabi Muhammad lewat Malak Jibril. Lah kalau ada orang menista agama di 2025, nabinya sudah tidak ada, ya pakai ini saja hukumnya. Saya tanya, suratnya surat apa, ayat berapa yang diterima Rasulullah ketika ada orang menista agama? Dengan bahasa lain, ketika ada orang menista agama, agamanya Allah, marahnya Allah itu tidak tanggung-tanggung, lalu arsnya Allah itu guncang. Panggil Malak Jibril, diberi ayat, suruh nyampaikan ke Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya untuk melindungi syariatnya, supaya tidak ada orang yang menista lagi. Adik-adik, bapak-bapak, kalau membawa HP yang di dalamnya Al-Quran bisa diikuti. Yang dibaca, yang diterima Nabi itu adalah surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Mudah-mudahan tidak salah membaca saya. Ya. Surat 9 ayat 65 dan 66. Jadi para jamaah kalau membaca surat atau ayat 65-66 itu asbabun nuzulnya ngerti ini tadi. Oh, ada orang menista agama, ya nggak disebutkan namanya orang itu siapa. Oh, ketahuan sahabatnya Rasulullah yang mana Auf bin Malik. Oh, Auf bin Malik melaporkan kepada Nabi. Sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sudah nerima ayat itu tadi. Yang antum sudah bawa semuanya, ayatnya sudah baca. Diingat-ingat, ayat itu diturunkan berkaitan dengan ada orang yang menista agama. Berikutnya, ini baris separuh. Fadhahaba dzalika ar-rajul ila Rasulillah SAW. Orang yang dilaporkan Auf bin Malik tadi nututi, pakai cara Jawa itu nututi. Ya, saya tanya, ini supaya nyambung saja dalam berkomunikasi. Orang ini maunya apa? Jadi kalau pikiran kita, orang ini dilaporkan oleh Auf bin Malik kepada Rasulullah, tapi dia punya perasaan, waduh saya dilaporkan Nabi, saya tak kesana sendiri memberitahu sama Nabi. Ini apa? Pakai bahasa populer. Pinjam bahasanya media massa. Apa? Klarifikasi. Coba, zaman dulu sudah ada begitu. Ya, ini bukan bahasanya menteri-menteri saja, enggak. Klarifikasi supaya tidak salah paham. Orang ini nututi Pak. Fadha dzalika rajul ila Rasulillah wa qad irtahala wa raqibana qatahu. Tapi Rasulullah sudah naik unta. Ini mau perang. Auf bin Malik sudah sampai di situ. Orang ini nututi
Bahasanya sampean klarifikasi. Ya, Ibnu Umar tahu, Abdullah bin Umar tahu. Apa kata Ibnu Umar? Ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Kata Abdullah bin Umar, saya tahu orang itu. Orang itu ya nututi Rasulullah, Rasulullah sudah naik unta, Rasulullah memegang tali untanya, orang itu narik dari bawah, tarik untanya Rasulullah, wa innal hijarata tankubu rijlaihi, kakinya kesandung-sandung batu. Bisa dibayangkan, Rasulullah naik unta, orang itu di bawah, orang itu narik tali untanya Rasulullah, kakinya kesandung batu. Yang cerita Abdullah bin Umar. Ka'anni anduru ilaihi, saya tahu orang itu. Ya, muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah. Dia itu narik pegangan tali untanya Rasulullah. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, kakinya kesandung batu. Nah, sambil ngomong, nah ini loh Pak yang penting. Apa ngomongnya? Perhatikan. Ya Rasulullah, innana ma nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbin naqta'u biha ana at-tariq. Diulang-ulangi. Ya Rasulullah, innama kunna. Coba panggilannya saja ya Rasulullah. Berarti muslim ini. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbin naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau, ngobrol, mengisi waktu dalam permainan, dalam perjalanan. Kami cuma bermain-main dan bersenda gurau. Kata-kata bermain-main dan senda gurau, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami bersenda gurau dan bermain-main. Ini diulangi berkali-kali. Inilah yang diadopsi oleh Allah, diturunkan di dalam ayat itu ada kata-kata itu. Nabi Muhammad di atas unta suruh jawab orang itu tadi. Surat apa tadi Mas? At-Taubah ayat 65. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, Wala in sa'altahum, dan jika kamu tanya kepada mereka, apa jawabannya? niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Itu persis sama dengan omongan orang itu. Para jamaah bisa mencerna, memahami. Yang dipakai guyonan itu apa? Rasul. Yang dipakai main-main itu siapa? Dia berdalih hanya bermain-main saja. Itu kalau ditarik di 2024, 2025, variasinya banyak. Orang mencemooh syariat itu. Dalam bentuk, mohon maaf, saya tidak memberi contoh satu-satu. Mungkin dalam bentuk puisi, mungkin dalam bentuk lagu, mungkin dalam bentuk apa namanya teater itu ya. Mungkin dalam bentuk film, mungkin dalam bentuk kartun, macam-macam lah. Itu kalau tidak kita yang bela siapa lagi? Kalau dia muslim tidak seyogyanya begitu. Ini tentang Allah, tentang Rasulullah. Ini tentang ayat yang kita yakini. Tidak satu pun ada yang salah. Walaupun nadanya itu berniat untuk bermain-main dan bergurau. Ini betul Pak. Antum duduk bersama-sama ini juga tidak boleh bermain-main mencemooh ayat-ayatnya Allah. Ya, benar tak? Ada pertanyaan kubur. Iya nih iya, lah ini enggak boleh. Tentang iman kok diomongi dengan cara begitu. Walaupun itu motivasinya mungkin menimbulkan gelak tawa banyak orang, tapi tidak boleh. Ini syariat yang kita imani. Ada orang mengamalkan syariat dicemoohkan dan sebagainya. Kecuali kalau orang itu kemudian tidak baik di dalam menjalankan syariat itu. Tapi kalau syariatnya tidak boleh. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, mereka menjawab, innama kunna layakulunna, tentu saja mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Lanjut terjemahnya, monggo. Katakanlah, mengapa hanya kepada Allah
dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kamu selalu mengolok-olok. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa? Kamu tentang Allah, tentang ayat Allah, tentang Rasulullah kamu bersenda gurau, guyon. Tidak serius, bermain-main. Ini tidak berhenti pada zaman itu saja, Pak. Makanya orang Islam itu ada kewajiban untuk memahami dan mengerti agamanya. Supaya tidak terindikasi begini. Walaupun itu tidak berniat. Orang yang tadi ngaku tidak berniat. Ya Rasulullah tadi dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina ta'u biha ana at-tariq. Kami cuma bersenda gurau, bermain-main, ngisi waktu dalam perjalanan. Tidak berniat. Dijawab oleh Allah pakai ayat surat At-Taubah ayat 65. Yang bagian akhir tadi kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa? Kamu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ayatnya Allah itu kamu bersenda gurau. Ya. Berikutnya yang 66. Tidak perlu kamu meminta maaf. La ta'tadiru, tidak perlu kamu minta maaf. Lanjut. Karena kamu telah kafir setelah beriman. Saya minta diulangi. Karena sesungguhnya kamu Telah kafir setelah beriman. apa ini? Ayatnya bunyinya apa? Kafir. Menurut sahabat tadi apa? Munafik. Munafik. Menurut ayat apa? Kafir. Kafir. Jadi statusnya ditingkatkan, dinaikkan. Jadi munafik menjadi apa? Kafir. Mengingkari ayat-ayatnya Allah itu. Dan seringkali saya sebutkan, ini tidak berhenti di eranya Rasulullah saja. Pesan moral itu sampai 2025 dan seterusnya. Bahwa siapapun yang sudah meyakini dan bersahadat tentang Allah, tentang Rasulullah, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu tidak boleh dicemooh dan diolok-olok. La ta'tadiru. Janganlah kamu mencemooh, mengolok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu apa? Beriman. Ya. Hanya saja kualifikasinya orang ini kalau sudah mencemooh betul menolak ayatnya Allah bisa dikategorikan khuruj minal millah, keluar dari agama orang. Tidak seyogyanya orang muslim begitu. Ya. Lanjut. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan menghasab golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini pelakunya. Maka di bagian akhir tadi, andai kata Allah itu memberikan maaf kepada sebagian, maka sebagian itu, ya, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau toh Allah masih berkenan memberi maaf, sebagian dimaafkan, tapi bisa orang itu tidak dimaafkan karena dia berbuat dosa. Pikiran berikutnya, pesan moral kepada kita semuanya, itu ada di surat An-Nisa ayat 140 yang berkaitan dengan ini, ada kemiripan. Saya ulangi, pesan moral berikutnya, bahwa seseorang itu tidak boleh mencemooh dan mengolok-olok ayat-ayatnya Allah, itu kita bisa temukan di surat An-Nisa ayat 140. Bentar Mas. Ini ada beberapa orang ngobrol, ada diskusi resmi, buat spanduk, buat flyer, tapi isinya niat mendegradasi Islam, mengolok-olok Islam. Atau bukan kita, mohon maaf, bukan siapa-siapa, orang sedang berbincang-bincang ke sana kemari, tiba-tiba menjurus membahas mengenai Rasulullah, mengenai Allah, mengenai syariat, mengenai Islam. Lalu nadanya mengolok-olok. Bagaimana sikap kita? Itu disebutkan di situ. Kita itu ikut nimbrung di situ saja. Oleh surat An-Nisa ayat 140 tidak boleh. Ina-ina bicara, membahas mengenai pendidikan, membahas mengenai pekerjaan, membahas mengenai lingkungan, tiba-tiba ada yang nyeletuk mencemooh Allah, mencemooh Rasulullah, mencemooh ayat-ayat itu.
kita meneruskan pembicaraan saja, duduk bersama mereka tidak boleh. Sampai orang itu mengalihkan pembicaraan yang berbeda lagi. Kalau bisa ditegur, tidak boleh. Antum sudah beriman, salah itu, ya. Mungkin dibelokkan setan. Bahasa yang lain ada. Tentang Allah yang sudah kita imani, tentang Rasulullah yang sudah kita imani tidak boleh diolok-olok. Kalau antum belum sampai menjalankan syariat kayak begitu, ya sudah. Syariatnya tidak salah, antum yang salah. Apa ayatnya? Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, yaitu diingkari dan diperolok-olok, yukfaru wa yustahza'u biha. Jadi ketika ayat itu diturunkan, ada sebagian orang yang begitu, yukfar, diingkari ayat itu, wa yustahza', dan dicemooh ayat-ayatnya, diolok-olok. Kalau kita tahu begitu, kalau kita pas sedang di saat itu, sedang ngobrol dengan mereka, sedang berbincang dengan mereka, kalau bahasanya kita itu sedang ngopi dengan mereka, apa kata ayatnya? Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Pindah mas dari situ. Tidak seyogyanya orang muslim yang muwahhid mengisahkan Allah itu Anda ikut nimbrung berolok-olok di situ. Pindah di situ. Ya. Fala taqudu ma'ahum. Sampai kapan? Monggo. Sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Ini jelas sekali. Ya, jelas sekali. Orang Islam itu tidak boleh gandeng renteng dengan orang yang suka mencemooh syariat. Nifak, itu munafik. Bahkan kata Al-Quran tadi sudah terindikasi orang ini apa? Kafir. Ya. La taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Fala taqudu ma'ahum. Janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mengalihkan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithlum. Mengapa kau disuruh pindah? Lanjut. Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Innakum idzam mithluhum, ya. Kalau begitu, kalau kamu tidak pindah dari situ, ya kamu sama saja dengan mereka. Ini jelas sekali. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Naudzubillah min dzalik. Monggo terakhir. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir fi nari jahannam. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nah inilah yang bagian dari orang tidak boleh mencemooh ayat-ayat Allah tadi. Kalau sudah beriman tentang apa yang disebutkan di awal tadi, maka orang itu ada berkewajiban untuk ta'zim, mengagungkan apa yang sudah diimani. Nanti ada pembahasan lain 10 bab setelah ini, kali ini bab 48, nanti bab 58 itu manhazal al-istiza bil ayatil kauniyah. Mencemooh ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang alam. Saya beri ilustrasi dulu, tapi saya tidak membahas itu. Hujan deras, sampai kebanjiran semuanya. Memang jenengan tanya siapa saja namanya kebanjiran itu tidak enak. Kotor kabeh, rusak semuanya. Tapi orang tidak boleh mencemooh itu hukumnya Allah tadi. Ya sudah dibersihkan saja, tidak boleh lesannya ini mencemooh. Hujan itu yang buat siapa?
Yang mengalirkan air itu siapa? Saya pernah guyon dengan jamaah, andai kata air itu bisa ngomong, maka air itu akan bilang, Pak, Bu, jangan mencemooh saya. Sebelum sampean ada, saya itu sudah diciptakan oleh Allah, sifat saya itu mengenangi tempat-tempat yang rendah. Salahnya sampean sendiri pakai rendah, maka tak genangi. Itu hukumnya Allah yang menempel di saya. Di mana air, di mana saja berada, zaman kapan saja, namanya air mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Jangan saya yang dicemooh. Jadi iman kita itu sampai menyangkut hal-hal seperti itu. Bukan hanya air toh, angin. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang dipakai contoh di situ itu adalah angin, bukan air. Wallahu a'lam, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya, memberikan umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.